sudah. Pak, obrolannya apa nih Pak? Di atas apa nih Pak? Hah? Obrolannya apa di atas? Ya obrolannya tentang puasa, tentang buka puasa, Lebaran, Ramadan, ya itu aja tentang ya keadaan ekonomi kita bagaimana ke depan. Masukannya nih Pak untuk kondusivitas kita jelang 2024 kira-kira apa nih? Wah ini bukan tempatnya berdiskusi tentang 2024 tadi, bukan. Saya kira ada semua datang undangan untuk berbuka puasa, tidak bicara politik bagaimana. Itu ada tempatnya juga itu kalau bicara politik. Hah? Cocoknya kalau calon itu menambah suara aja dan bekerja sama nanti kalau menang. Itu saja. Waduh, ada lah pasti. Tingkat tergantung Anies saja yang mana yang menurut pandangan dia dan telur partai-partai yang mana yang cocok. Ya. Nggak. Itu saya tidak masuk. Tim kecil itu tim kecil kan urusannya. Hah? Belum. Wah, kita berdiskusi bagaimana saran-saran mengatasi masalah-masalah ekonomi ke depan dan jangka pendek, jangka panjang. Ya. Iya tentu hak presiden untuk ngatur ya, ASN, tapi kita ini kan bukan ASN. Jadi bebas-bebas saja. Dan apalagi COVID kan sudah tidak lagi menjadi kendala yang besar. Ya. Cukup ya. Apa kabar semuanya? Baik, Mas. Pak, tadi di dalam bahas apa aja Pak, kalau boleh tahu Pak? Gimana? Bahas apa aja yang di dalam, bahas politik nggak kira-kira? Ya, pertama saya senang sekali bisa hadir secara langsung memenuhi undangan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem beserta jajaran DPP Partai Nasdem untuk buka puasa bersama dengan semangat Ramadan menuju kemenangan. Dan tadi kita bersilaturahim, temu kangen sekaligus juga tentu berdiskusi tentang berbagai hal. Yang jelas kami ingin bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini semakin menguatkan spirit kebersamaan dan tentunya semakin mempersolid hubungan yang telah dibangun selama ini. Terkait dengan upaya kita untuk membangun koalisi perubahan juga tentunya mudah-mudahan bisa mendapatkan jalan yang baik dan pada akhirnya kita ingin bisa sukses bersama pemilu 2024 nanti. Ya, saya tentu ingin terus membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh, khususnya dengan Pak Anies Baswedan yang juga telah kami usung sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Tentu sangat bagus komunikasi itu semakin intensif, baik yang dilakukan di depan umum maupun yang di belakang layar. Karena sesungguhnya diskusi yang baik itu
kita dedikasikan untuk membangun visi kebangsaan bersama. Kita membahas berbagai isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini. Dan insya Allah bukan hanya membahas isunya, tetapi juga apa solusi yang bisa kita hadirkan nanti pada saatnya. Bang Ahy, izin Bang, Tatang dari kompas.com Bang. Oh iya. Ini Pak Anies. Tadi nanya masalah Pak Anies tadi. Nanya tentang Pak Anies. Iya. Iya. Pak Anies, selamat malam Pak Anies. Bang Ahy, izin Tatang dari kompas.com. Pak Anies dan Bang Ahy ingin bertanya, ini beberapa waktu belakangan kedekatannya rasanya kok seperti semakin intens. Ya tadi di atas juga kami melihat bahwa Pak Anies dan Mas Ahy itu bersebelahan dan lain sebagainya. Apakah ini mungkin yang pertama dari Mas Ahy dulu, mungkin memang apakah merasakan memang kedekatan itu semakin dekat dengan Pak Anies, makin cocok atau seperti apa? Begitu juga dengan Pak Anies mungkin. Terima kasih Pak. Saya dulu. Ya gini dah Mas, saya udah ngomong tadi. Iya Mas Anies. Ya pertama, alhamdulillah malam hari ini kita bisa sama-sama buka puasa. Udah pada buka kan di sini? Udah ya, alhamdulillah. Jadi tadi kita bersyukur bisa silaturahmi bersama. Insya Allah menguatkan persatuan kita. Dan kita bersyukur bahwa 3 hari puasa kita berjalan dengan lancar. Dan perjalanan ke depan ada 30 hari di mana kita 29 atau 30 hari kita menjaga diri, menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin di ujung bulan puasa ini. Kemudian kegiatan tadi sebenarnya biasa saja, dan kalau bicara dekat ya memang dari dulu juga dekat. Jadi ya memang begini adanya gitu. Memang dari dulu juga dekat, betul ya Mas Agus? Insya Allah selalu dekat di hati. Nah, gitu. Ya, Mas, saya Niko dari Harian Kompas. Ya tadi masih soal kedekatan, tapi lebih khusus Mas Anies sih. Soal cawapres ini sangat dinanti Mas, terkait bagaimana apakah benar-benar deklarasinya itu menanti apa lagi gitu untuk deklarasi cawapres. Lalu tadi sudah ada kedekatan sama Mas Ahy, apakah sudah ada calon-calon lain yang mulai mendekat ke Mas Anies untuk berkomunikasi gitu Mas. Dan tadi satu lagi Mas, ada Pak Erlangga, mungkin ada komunikasi sendiri nggak sama Pak Erlangga untuk mencoba mengajak bergabung untuk ke koalisi ini atau seperti apa? Mas Ahy boleh komentarin juga tentang Pak Erlangga, terima kasih. Kalau kami jelas ketiga partai sudah menandatangani piagam di mana salah satu butir yang paling penting adalah selain mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang, membawa semangat dan gerakan perubahan dan perbaikan, kami juga ingin memberikan ruang yang luas kepada calon presiden kami untuk bisa menentukan pasangannya. Ada kriteria-kriteria yang beliaulah yang akan paling tahu dan paling menentukan pada akhirnya. Jadi itu semua sudah kita serahkan ketiga partai baik Nasdem, Demokrat maupun PKS. Jadi saya pikir kebersamaan yang dibangun hari ini merupakan bagian dari memperkuat ikhtiar tersebut. Karena ada juga butir yang disampaikan pada saat press conference kemarin bahwa ketiga partai ini ada tim kecil yang juga diminta untuk membantu, memberikan masukan, advice, walaupun sekali lagi keputusan akhirnya ada di Capres. Ini adalah sebuah ruang, bukan hanya ruang akomodasi tetapi juga ruang yang sangat penting bagi semua yang terlibat dalam proses panjang ini. Nah mudah-mudahan hasil yang terbaik lah kira-kira begitu. Ya, biarkan berproses dulu. Udah ada tim kecil yang akan terus membahas dengan sudah ada kriteria yang ada. Jadi insya Allah pada waktunya nanti kita akan dapat, dan doakan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Itu aja dulu ya. Soal kehadiran Pak Erlangga, Pak. Sudah ada di dalam situ 5 itu aja boleh dikutip. Ya, biar dibahas dulu sekarang.
Sekarang kita buka puasa dulu, masih baru hari ketiga, masih panjang nih. Izinkan materinya buat doorstop berikutnya, ya. Oke, udah ya, cukup dah, makasih. Thank you. Makasih semuanya ya. Teman-teman, masih ada Pak Surya Paloh dan Pak Erlangga. Masih ketemuan sebentar ya. Mas Ojan, Nasdem Tower. Halo, Nasdem Tower. Mundur dikit. Halo, halo. Nggak terlalu kedengar. Sini ya. Sini ya. Oke, halo. Aman. Halo, Mas Ojan. Masih terus-terus ya, Mas Ojan. Halo. Mas Ojan. Halo. Halo Mas Ojan. Halo. Udah buka puasa belum?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada tidur kayaknya nih. Udah pada makan belum? Enggak, kelihatan matanya masih pada lapar nih. Ayo silakan. Ayo. Itu antarkan dulu lah. Udah langsung menerima langsung pertanyaan. Bentar, saya ada nyanyiannya sedikit. Gak usah ngerespek. Pakai ngerpek kalau pantun nggak bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Partai Keadilan Sejahtera diundang dengan rasa bahagia dan gembira karena partner mitra kami dalam pencalonan presiden ini mengantarkan kita bersilaturahmi di Ramadan. Silaturahmi adalah nama bulan yang disebut dalam Ramadan, Sahrul Silaturahim. Salah satu namanya. Dan ini suasana yang paling indah di Ramadan. Kita bertatap wajah, bertemu, saling mengingatkan dan buka bersama. Ada dua hal yang paling indah dalam buka. Yang pertama, makanan itu sendiri dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Jadi, momentum buka bersama ini adalah momentum ibadah dan silaturahmi nasional. Silaturahmi kebangsaan yang dilakukan oleh kita semua. Ada kakak-kakak kita semua dari Nasdem, ya, dan kami terima kasih banyak. Silakan kalau ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan. Kalau tidak, saya mau kasih pantun sedikit dulu. Pembicaraan antara makan dan keindahan. Bagaimana menata bangsa dengan cara duduk satu meja makan. Ada obrolan-obrolan enak yang berkembang situasi politik. Kita dengar saja nanti apakah Komisi 11 atau Komisi 3 yang melanjutkan. Ataukah ada pansus atau tidak dan sebagainya. Ada obrolan-obrolan yang sifatnya selayang pandang. Selebihnya nanti di medan parlemen kita bicara serius. Itu tadi yang disampaikan. Masa diulang lagi? Oh ya, saya welcome. Kami mengundang semua yang datang, partai-partai yang berkoalisi dengan pembaharuan ya dan perbaikan, kita akan sambut. Saya katakan welcome kapan saja dan kita siap. Oke? Dalam kolam banyak gurami, ada juga si anak angsa. PKS datang untuk silaturahmi, berdiskusi sesama anak bangsa. Induk kucing bulunya belang, tidur miring di bawah ilalang. Bulan Ramadan datang menjelang, sambung silaturahmi mulai digalang. Sebagai penutup, semoga tidak ngantuk semua. Bunga selasi di perempatan, rindang daunnya warna kehijauan. Mumpung masih ada kesempatan, mari bergabung di koalisi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya? Ya, silakan. Ya baik-baik aja, pokoknya kita lihat dalam dialog ya. Ini perjalanan dialog ini masih panjang, waktunya juga masih panjang. Jadi ombak-ombak yang berjalan itu sampai ketemu suasana yang lebih rilaks, enak dan ketemu titik temu untuk mengarah kebaikan bangsa. Gitu. Semua partai kita komunikasi, ya. Iya, kita komunikasi dengan Golkar, juga kita komunikasi dengan Demokrat, dengan Ustadz kita ya. Kita juga komunikasi, biasa saja. Dan komunikasi ini penting. Jangan disekat-sekat komunikasi ketika anak bangsa ingin bersatu, gitu. Jangan diganggu dengan pertemuan-pertemuan yang baik. Itu. Ya. Oke, Assalamualaikum.
teman-teman, meetingnya masih lama. Jadi kayaknya kalau mau nunggu silakan. Tapi belum tahu nih, bisa sejam 2 jam gitu pertemuan Mas. Ya. Tapi kalau menunggu nggak apa-apa. Tapi yang jelas kayak udah banyak tadi ya pernyataan tadi. Jadi Pak SP ya. Tapi kalau nunggu sejam 2 jam, ya udah kalau gitu. Tapi itu ya waktunya ya, sebentar lagi ya. Oke, thank you.